Halo, masih semangat ya untuk mempelajari pewarisan sifat part 2 bersama Bu Ayu Suma. Contoh persilangan dihibrid. Ayam hitam berjengger ros dengan genotip H besar, T kecil, disilangkan dengan ayam putih berjengger tigan dengan genotip H kecil, T besar, Jika gen warna hitam atau H besar dominan terhadap warna putih H kecil dan gen berjengger tigan atau T besar dominan terhadap gen berjengger ros atau T kecil, jika jumlah seluruh keturunan 32 anak ayam, tentukanlah bagan persilangan hingga keturunan kedua atau F2, perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua, dan jumlah keturunan anak ayam yang hitam ros. Penyelesaian bagan persilangan parental 1 yaitu ayam hitam ros disilangkan dengan ayam putih tigan, dan genotip dari hitam ros yaitu H besar, T kecil, sedangkan ayam putih tigan genotipnya H kecil, T besar. Nah, kita turunkan gametnya dari hitam ros menjadi H besar, T kecil, dan dari putih tigan yaitu H kecil, T besar. Keturunan pertama atau F1 dihasilkan H besar, H kecil, T besar, T kecil, atau fenotipnya hitam tigan ya, karena hitam itu dominan, tigan pun juga dominan. Nah, parental kedua yang kita silangkan yaitu hitam tigan heterozigot disilangkan dengan hitam tigan heterozigot dengan genotip H besar, H kecil, dan T besar, T kecil. Gametnya menjadi H besar, T besar, H besar, T kecil, H kecil, T besar, dan H kecil, T kecil. Begitu juga dengan hitam tigan di sebelahnya ya. Selanjutnya, keturunan F2 dengan gamet H besar, T besar, H besar, T kecil, H kecil, T besar, dan H kecil, T kecil yang disilangkan sesamanya menghasilkan seperti pada kotak. Kita mulai membaca dari baris pertama ya. Misalnya nih, pada yang pertama yaitu H besar, T besar disilangkan dengan H besar, T besar, hasilnya H besar, T besar, T besar. Begitu juga seterusnya ya. Jadi H besar, T besar, T kecil, H besar, H kecil, T besar, T besar, H besar, H kecil, T besar, T kecil. Selanjutnya, baris kedua. H besar, T besar, T kecil, H besar, T kecil, T kecil, H besar, H kecil, T besar, T kecil, H besar, H kecil, T kecil, T kecil. Untuk baris yang ketiga dihasilkan H besar, H
kecil, B besar, B besar. H besar, H kecil, B besar, B kecil. H kecil, H kecil, B besar, B besar. H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Nah, baris yang terakhir, yaitu baris keempat, didapatkan H besar, H kecil, B besar, B kecil. H besar, H kecil, B kecil, B kecil. H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Dan H kecil, H kecil, B kecil, B kecil. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, perbandingan genotip pada F2. Kita tuliskan huruf-huruf yang berbeda ya genotipnya. H besar, H besar, B besar, B besar. Kita hitung jumlahnya yaitu 1. Kemudian H besar, H besar, B besar, B kecil. Jumlahnya 2. H besar, H kecil, B besar, B besar. Jumlahnya juga 2 ya. H besar, H kecil, B besar, B kecil. Jumlahnya 4. H besar, H besar, B kecil, B kecil. Berjumlah 1. H besar, H kecil, B kecil, B kecil. Jumlahnya 2. H kecil, H kecil, B besar, B besar. Jumlahnya 1. H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Jumlah 2. Dan terakhir, yang semua huruf kecil alelnya yaitu H kecil, B kecil, B kecil berjumlah 1. Bagaimana perbandingan fenotip pada F2? Kita langsung saja lihat. Hitam 3. Berarti kita mencari ada huruf H yang besar dan B yang besar. Kita jumlahkan dari jawaban bagian D. Hasilnya hitam 3 yaitu 9. Hitam ros hasilnya 3. Putih 3, juga 3, dan putih ros 1. Untuk option B yaitu jumlah anak ayam hitam ros. Pertanyaannya ya. Jadi rumusnya itu jumlahkan N sama dengan jumlah ayam hitam ros 3 per jumlah papan kotak itu 16 dikalikan jumlah seluruh anak ayam yaitu 32. Hasilnya ya 96 dibagi 16 hasilnya 6 anak ayam hitam ros. Silahkan dipahami dengan baik ya. Bila perlu dicatat di buku ulasannya. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa kelainan pada genetika. Yang pertama yaitu albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan kurangnya atau bahkan tidak terdapatnya zat warna atau pigmen yang disebut melanin. Buta warna. Kondisi mata yang tidak mampu melihat warna secara normal. Biasanya penderita ini tidak dapat membedakan warna tertentu. Bisa buta warna parsial atau sebagian atau bahkan seluruh warna atau buta warna total. Selanjutnya ada hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah penyakit di mana darah tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. Hemofilia ini diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat dilahirkan. Kelainan lainnya yaitu pada jari ya.
Misalnya terdapat jari yang pendek atau kelebihan jari yang harusnya 5. Nah, itu disebut dengan brachidaktili, sindaktili, dan polidaktili. Nah, kelainan yang terakhir yaitu Down syndrome, yaitu kelainan karena adanya kesalahan dalam pembelahan sel atau disebut dengan non-disjunction embryo, di mana awalnya yang kalau normalnya jumlah kromosom manusia itu kan 46 ya. Nah, karena pada nomor 21 itu terdapat 3 kromosom sehingga menghasilkan 47 kromosom. Jadi masih banyak juga ya kelainan pada genetika ini. Nah, it's time to exercise ya. Jadi setelah kita bahas tadi tentang persilangan, baik itu monohibrid dan dihibrid, silahkan kalian mencoba untuk berlatih. Terdapat 3 soal tentang persilangan dihibrid. Jika menemukan kendala, silakan bisa tanyakan nanti di kolom komentar atau bertanya pada Bapak dan Ibu guru kalian. Nanti di lain waktu kita akan membahas latihan soal ini. Jalan-jalan ke Pekalongan. Jangan lupa membeli biji selasi. Selesai sudah materi persilangan. Cukup sekian dan terima kasih.